Saya udah lupa, tapi itu 20, 30 bisa. Tapi kan walaupun masa tahanan 30 hari itu selesai, apakah bisa langsung bebas atau? Oh enggak, kalau belum selesai biasanya itu di undang-undang ada panjang itu. Begitu sudah berkas lengkap dilimpahkan ke jaksa. Jaksa mulai lagi masa penahanan baru. Yang dari polisi nggak dihitung lagi untuk masa penahanan. Berarti ini pihak dari jaksa JPU. Penyidik harus segera melimpahkan ke jaksa. Jadi kalau di polisi kan maksimum sekian hari. Kalau sudah dilimpahkan itu maka berlaku maksimum sekian hari lagi di kejaksaan. Jadi biasanya polisi udah tahu sebelum masa berakhir kan harus lepaskan, udah dilimpahkan berkasnya. Melihat kasus ini kita sendiri kacamata hukum Bang Hofman seperti apa? Tanya dia, gue nggak ngerti. Bang, itu kan bang berkasnya dikembalikan oleh jaksa minta petunjuk. Itu biasa namanya P19. Itu biasa, itu bukan berarti kasusnya tidak, itu hanya ada yang melengkapi berkas, ada yang saksinya kurang, itu hanya kelengkapan berkas. Ya kalau jaksa mau hentikan harus SP3. Mungkin nggak, Bang, misalnya beberapa kali dibatal kembali P19 beberapa kali itu banyak begitu kasus. Itu mungkin nggak akan di SP3 atau seperti apa? Ya SP3 itu kalau beberapa sudah harus inisiatif dari kejaksaan. Kalau ternyata buktinya tidak cukup, ya di SP3. Seperti teman kan dia kan di SP3 kan. Yang mana? Yang lawan si itu loh Iya. Yang apa? Siapa itu yang dituduh pencemaran nama baik, siapa sih? Yang kawin sama Pak Haji? Karput. Hah? Yang kawin sama Pak Haji siapa? Ya itu. Iya benar. Iya itu kan dia kan SP3 kejaksaan. Enggak, tapi dia bisa lengkap. Iya. Praktik naik lagi. Bang, kalau misalnya Udah, nggak usah dibisikan. Apa? Miknya copot dulu miknya. Siapa? Bang, misi Bang. Karena saya sudah selesai tugas gua. Itu tugas jaksa. Miknya Prapit. Kalau salah Kan Prapit, jaksa yang menang berurusan. dia. Bagi Abang Hotman nggak tahu. saya sudah cukup sangat senang dengan melihat dia duduk sebagai tersangka. Betapa hancurnya karir Prapit menang, pengacara. Jadi jangan asal mengucapkan sesuatu untuk tapi hukumnya nggak ya. Jadi gelar perkara khusus itu adalah suatu proses yang memang sesuai dengan prosedur yang ada di hukum Indonesia. Emang udah sampainya gelar perkara apa emang ada permintaan gitu sih dok? AS ini kan memang seorang justiper, jadi dokter bilang di situ jelas fix bukan dokter justiper. Nah, kalau misalnya memang dia, apakah pada saat dia melakukan justip itu dia seorang dokter atau bukan? Itu kan jadi pertanyaan. Gitu. Seharusnya kalau memang dia fix dokter, ya dia harus buktikan bahwa dia bukan seorang justiper. Berarti kejanggalannya itu yang di Betul, karena itu ada satu frase, satu kalimat, bukan terputus ya. Gitu. Itulah satu kalimat. Dan asal mungkin kalian tahu, beliau ini sudah dilaporkan ke BPOM. Jadi semua pelaporannya lengkap. Tapi mungkin Badan POM pada saat itu belum bergerak, belum melakukan sesuatu karena suatu hal kesibukan, karena keterbatasan SDM, keterbatasan biaya, sehingga seorang AS ini masih melakukan tindakan justiper, di mana itu sudah jelas melanggar hukum. Membeli produk skincare masuk ke Indonesia tanpa ada izin yang dibilang itu Badan POM Bangkok, semua cek digitalnya ada, ya itu melanggar aturan Badan POM gitu. Dan memang di sini dokter sudah hari ini dokter sudah BAP melaporkan juga AS tentang penjualan etiket biru secara bebas, di mana beliau menjual etiket biru yang positif mengandung haki, asam retinoat dan steroid, di mana itu tidak boleh diperjualbelikan melalui WhatsApp. Itu harus dengan menggunakan telemedicine atau datang ke klinik yang memiliki izin yang ada apoteknya. Gitu. Dan itu semua buktinya ada dan sekarang lagi diproses. Dok, mengenai kemarin datang ke jaksa sendiri kan dokter jauh-jauh dari Medan datang ke selatan, ini seperti apa sih dok menilainya? Untuk panggilannya dokter nggak tahu ya, apa beliaunya datang atas dasar apa, dokter juga nggak tahu, saksi apa dokter nggak ngerti sama sekali, urusannya apa dokter nggak ngerti sama sekali. Gitu. Dengan statementnya dia kemarin di Jaksel gimana dok? Apa statementnya apa, coba tolong, apa statementnya yang kalian tahu? Statementnya apa, karena dokter kurang paham gitu. Statementnya apa pada saat itu, lupa ya, tentang apa?
suami istri apa gitu ya bilang. Iya pokoknya itulah dok. Iya, jadi nanti yang penting Doktif menunggu semua warga negara Indonesia berhak untuk melaporkan semuanya. Cuman mungkin lebih enak itu kalau melaporkan ke Polda, lebih enak. Kenapa? Karena kalau di Polda itu disaring laporannya. Itu ada yang namanya konsultasi di SPKT, kita melaporkan ada ruang konsultasi. Apakah ini cukup buktinya atau enggak? Kalau nggak cukup buktinya, itu laporan nggak akan diterima. Nah itulah enaknya di Polda. Gitu. Jadi kalau misalnya diterima, berarti ada sesuatu yang kuat nih. Gitu. Jadi dokter memang lebih suka melaporkannya ke PMJ, ke Polda Metro Jaya. Dan alhamdulillah laporan dokter tentang AS pun masuk ke Polda Metro Jaya dengan bukti yang sangat lengkap. Jadi sebenarnya dokter pada saat tadi ditanya, kenapa sih dokter baru melaporkan sekarang? Itu di bulan Maret pada saat itu ya, kenapa baru melaporkan sekarang? Dokter bilang sebenarnya dokter tidak ingin melaporkan AS ini karena ancaman hukumannya itu 12 tahun. Jadi kasihan dengan profesinya, kasihan dengan nanti hukumannya dia, karena kalau 12 tahun itu kan dia begitu nanti tersangka dia akan langsung diciduk gitu kan. Berarti mikirnya ke situ, kasihan. Dok, di sini kan Doktif mau mengungkap kebenaran bahwa seorang dokter nggak boleh menjadi justifier ya. Betul. Tapi poinnya malah Doktif dijadikan tersangka. Betul, Nah, karena itu dia di situ gimana bilang, mungkin? dia di situ bilang bahwa saya ini dokter kan begitu. Lu betul Anda dokter, tapi pada saat Anda melakukan justifier apakah ada seorang dokter? Itu pertanyaannya. Kita sama-sama paham ya Kak bahwa dalam kasus ini memang ada pihak yang berwenang yaitu aparat penegak hukum. Tapi kan sebagai masyarakat bukan berarti kita hanya bisa diam ya. Karena dalam sistem negara hukum masyarakat punya hak untuk mendapatkan keadilan dan juga hak untuk mengawasi jalannya proses hukum. Ya bentuknya bisa berupa kritik, saran dan apresiasi, yaitu saya dan dijamin oleh konstitusi kita. Kalau saya menyampaikan pendapat bukan berarti saya merasa lebih pintar dari penyidik ya. Saya bicara berdasarkan ilmu hukum yang saya pelajari, bukan asal bunyi. Lagi pula kan ruang publik ini bukan ruang bisu Kak. Kakak bilang silakan berbeda pendapat, tapi sebelumnya justru kakak nyuruh saya diam dan menyimak aja. Jadi sebenarnya yang mana nih Kak? Mau diskusi terbuka Kak atau mau satu arah? Nah soal bukti akurat dan tuduhan pemerasan, kalau kakak bukan penyidik atau bagian dari tim hukum, tentu saja ya klaim bukti akurat itu masih perlu diuji. Karena yang berwenang menilai bukti itu tetaplah aparat dan pengadilan, bukan asumsi pribadi. Aku itu baru dapat info terbaru tentang si Doktif itu, bahwasannya katanya dia itu ini yang aku sampaikan faktanya. Jadi faktanya yang aku sampaikan kalau katanya itu bukan faktanya. Kalau masih kau dapatkan informasi dari orang lain, tidak bisa dijamin faktanya. Tapi kecuali kalau kau yang menyaksikan, biji mata kau yang nengokkan, kau yang membuktikan, baru kau bilang faktanya seperti itu. Jadi jangan faktanya, katanya, didengar-dengar, aku terima berita kalau katanya. Enggak fakta itu. Jadilah sumber informasi, bukan mencari informasi yang katanya. Nanti ujung-ujungnya salah klarifikasi. Dibilang, ya kan manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang selalu benar. Bahwasanya kalian juga pasti pernah namanya melakukan kesalahan. Makanya sebelum kebenaran dan kenyataan ditengok biji mata kita, jangan kau katakan faktanya seakan-akan itu 100% real. Jadi ya netizen, aku nyampaikan ini karena hanya dari aku kalian tahu beritanya. Karena kalian juga pasti belum tahu bahwasannya Doktif itu ya aku yang kasih tahu berita ini, ngulang terus. Sosok memberikan informasi terbaru padahal dia juga dapat informasi dari orang